Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Agustina dalam pelajaran PJOK. Materi PJOK kali ini yaitu pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu memahami dan memaparkan pola makanan sehat, bergizi, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antara makanan dan kesehatan, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang gizi salah, usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, dan pengaruh gizi makanan. Yang pertama, hubungan antara makanan dan kesehatan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia mutlak membutuhkan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan disebut dengan zat makanan atau zat gizi. Zat gizi ada 6. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lemak. Ketiga, protein. Keempat, mineral. Kelima, vitamin. Dan yang keenam, air. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Maka beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan mempunyai 3 kegunaan, antara lain 1. Membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja. Terjadi pembentukan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi, pada usia di bawah 5 tahun, terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau kehilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya, bila kehilangan darah akibat luka, kuku dan rambut yang haus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan dan penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu berolahraga. Yang kedua, memberi tenaga kepada tubuh. Manusia hidup harus dapat bergerak. Gerakan dapat berupa gerakan yang nyata, seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lainnya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus, walaupun dalam keadaan tidak sadar, misalnya pada waktu tidur. Gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan usus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh lebih kurang 36 derajat. Apabila suhu tubuh di sekitar menjadi lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan ke sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dinyatakan dalam satuan kalori. Zat gizi yang berguna memberi tenaga kepada tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga, pengaturan proses faali tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi faali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya, proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembentukan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, pembentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat-zat yang berbahaya. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses-proses faali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Selanjutnya, pengetahuan tentang makanan sehat. Apa kalian tahu apa arti makanan sehat? Makanan dengan zat gizi sedikit? Salah.
Makanan dengan zat gizi berlebih? Salah. Makanan dengan zat gizi seimbang? Ya, betul. Jumlahnya cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingan yang seimbang. Plus, makanan itu harus bersih, yaitu bebas dari kuman atau penyebab penyakit. Berikutnya, guna zat gizi. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat atau zat arang disebut juga zat pati atau zat tepung atau zat gula. Susunan hidrat arang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat arang dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat arang akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarannya molekul, hidrat arang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, polisakarida. Monosakarida molekulnya paling sederhana, sifatnya larut dalam air dan rasanya manis. Contoh golongan ini adalah glukosa, fruktosa, galaktosa. Sedangkan disakarida, dalam proses pencernaan, disakarida akan diubah menjadi monosakarida. Satu molekul disakarida terdiri dari 2 molekul monosakarida. Yang termasuk golongan disakarida yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Hasil pemecahan dari sakrosa dapat menghasilkan glukosa dan fruktosa. Maltosa menghasilkan glukosa dan glukosa. Laktosa menghasilkan glukosa dan galaktosa. Sedangkan polisakarida terdiri banyak molekul monosakarida. Golongan polisakarida yaitu pati atau tepung, deskrin, dan selulosa. Selanjutnya, lemak. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pelarut dari beberapa vitamin, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itu, apabila makan makanan yang mengandung lemak banyak akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, lemak memberikan rasa gurih pada makanan. Jenis lemak yaitu ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdiri dari daging, susu, keju, minyak kelapa, dan coklat. Sedangkan lemak tak jenuh terdiri dari alpukat, kacang tanah, dan biji-bijian. Selain dari makanan, lemak dapat diproduksi dari tubuh kita sendiri. Tubuh kita memproduksi lemak dari berbagai kalori yang masuk ke dalam tubuh. Yang berikutnya yaitu protein. Pertama kali protein memang ditemukan dalam putih telur, namun kemudian terbukti bahwa protein tidak hanya terdapat dalam putih telur, sehingga istilah putih telur sepertinya tidak tepat lagi. Protein terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Ada beberapa jenis yang mengandung sulfur dan fosfor. Bahan dasar pembentuk protein adalah asam amino. Fungsi protein cukup lengkap, yaitu sebagai zat pembangun, sebagai zat pengatur, dan zat tenaga. Protein bisa didapat dari tumbuhan dan hewan. Biasanya tumbuhan disebut dengan protein nabati, makanannya seperti tempe, tahu, kedelai, dan yang lainnya. Sedangkan yang dari hewan biasa disebut dengan protein hewani, yang terdiri dari makanan ikan, telur, daging sapi, dan yang lainnya. Asam amino yang tidak dapat dibuat oleh tubuh disebut asam amino esensial. Ada 8 asam amino esensial bagi manusia, contohnya lisin, leusin, isoleusin, dan yang lainnya. Klasifikasi protein ada 3, protein sempurna, protein kurang sempurna, dan protein tidak sempurna. Protein sempurna ialah protein yang mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah yang cukup banyak. Protein inilah yang termasuk golongan yang mampu menjalin pertumbuhan dan mampu mempertahankan jaringan-jaringan tubuh.
Sedangkan protein kurang sempurna, yaitu golongan ini mengandung asam-asam amino yang esensial, akan tetapi ada beberapa yang jumlahnya sangat sedikit. Protein yang termasuk golongan kurang sempurna ini masih dapat untuk mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, akan tetapi tidak menjamin pertumbuhan. Sedangkan protein tidak sempurna mengandung sedikit sekali asam amino esensial. Protein ini tidak dapat untuk mempertahankan baik jaringan-jaringan tubuh maupun untuk menjamin pertumbuhan. Kekurangan protein menyebabkan penyakit KKP, yaitu kurang kalori protein. Akibat dari kurangnya protein yaitu anak jadi lemas, malas, tidak cerdas, dan sering sakit. Dalam bentuk berat kita mengenal 2 KKP, yaitu kwashiorkor, yaitu disebabkan kekurangan protein, sedangkan marasmus kekurangan kalori. Yang berikutnya zat mineral. Fungsinya yaitu zat pembangun dan zat pengatur, tidak termasuk zat tenaga. Zat pembangun yaitu membantu jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor, berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi, sedangkan zat besi berfungsi membentuk sel darah merah dan yang lainnya. Sedangkan zat pengatur berfungsi 1. Keseimbangan asam basa, 2. Dalam proses pembekuan darah, 3. Pengangkutan oksigen dan karbodioksida, 4. Kepekaan saraf dan kontraksi otot, kelima, pengaturan enzim dan hormon dalam proses metabolisme. Selanjutnya, fungsi dan sumber zat mineral. Ada beberapa zat mineral, fungsi dalam tubuh, dan bahan makanannya. Ada kalsium, ada fosfor. Kalsium dan fosfor sebagai bagan pembentuk tulang dan gigi. Ada sulfur, merupakan bagian dari asam amino dan bagian penting dari vitamin B. Zat besi merupakan bahan pembentuk hemoglobin atau zat warna merah yang berfungsi mengangkat oksigen ke jaringan-jaringan. Ada yodium, yaitu bahan pembentuk hormon tiroksin. Tembaga sebagai pembentuk hemoglobin. Fluor berfungsi mencegah kerusakan gigi. Klor mengatur tekanan osmose, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa. Natrium mengatur tekanan osmosa, keseimbangan air, dan keseimbangan asam basa, dan juga menjaga kepekaan sel-sel saraf dan kontraksi otot. Ada kalium, terdapat dalam semua sel, mengatur tekanan osmosa dan keseimbangan asam basa, diperlukan dalam reaksi enzim dalam sel, dan lain-lain. Zat gizi berikutnya yaitu vitamin. Vitamin ada 6, yaitu A, B, C, D, E, dan K. Yang pertama, vitamin A. Fungsinya menjaga kesehatan mata untuk kesehatan sel-sel epitel. Kekurangan vitamin A menyebabkan penyakit rabun senja yang membuat penderita sulit melihat ketika malam hari atau dalam cahaya redup. Pada tingkat berat dapat menyebabkan keratomalacia. Sumber vitamin A bisa terdapat dari hati, susu, mentega, ikan, serta sayuran hijau dan buah-buahan berwarna kuning. Vitamin B. Vitamin B ada 8, yaitu vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Fungsi vitamin B kompleks yaitu membantu proses metabolisme, menggunakan energi dari makanan, serta memproduksi sel darah merah. Sedangkan jika kekurangan vitamin B dapat menyebabkan terganggunya berbagai proses metabolisme. Penyakit yang ditimbulkan yaitu beri-beri, dermatitis, diare, dan anemia. Berikutnya vitamin C. Fungsinya untuk memproduksi kolagen, menjaga kekenyalan kulit, membantu menyembuhkan luka, dan memperkuat pembuluh darah. Jika kekurangan vitamin C dapat menyebabkan sariawan, anemia, gusi bengkak, penurunan massa otot, dan yang lainnya. Sumber makanan vitamin C contohnya
jambu biji, pepaya, kiwi, paprika, dan stroberi. Vitamin D fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium guna pertumbuhan tulang dan gigi, menjaga kekebalan tubuh, otak, dan sistem saraf. Jika kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit rhinitis, yaitu kelainan-kelainan pada pertumbuhan tulang. Beberapa makanan yang mengandung vitamin D, contohnya ikan salmon, jamur, susu kedelai, tahu, yogurt, dan yang lainnya. Vitamin D juga bisa bersumber dari sinar matahari pagi. Vitamin E, fungsinya perkembangan tubuh manusia. Selain itu, vitamin E berpengaruh penting dalam sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan sel, kesehatan mata, dan kesehatan kulit. Jika kita kekurangan vitamin E, dapat menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Sumber makanan vitamin E seperti biji bunga matahari, almond, alpukat, bayam, brokoli, dan yang lainnya. Berikutnya, vitamin K. Fungsinya diperlukan untuk pembuatan protrombin, sesuatu yang diperlukan untuk pembekuan darah. Jika kekurangan vitamin K dapat menyebabkan hambatan pada pembekuan darah. Sumber makanan vitamin K bisa didapat dari brokoli, kubis, acar mentimun, kiwi, buncis, dan yang lainnya. Zat yang terakhir yaitu air. Kebutuhan tubuh akan air dapat dikatakan nomor 2 setelah oksigen. Tubuh sebagian besar terdiri dari air. Pada orang dewasa, jumlah cairan tubuh lebih kurang 65% dari berat badan. Fungsi air yaitu sebagai zat pembangun dan zat pengatur, sebagai pelarut hasil-hasil pencernaan, menjaga suhu tubuh, membantu membuang racun, dan memperlancar sirkulasi. Kekurangan air dalam tubuh dapat menyebabkan kram otot, pengaruh kerja otak, gangguan pencernaan, penyakit ginjal, dan yang lainnya. Kebutuhan air untuk orang dewasa rata-rata 2 liter atau setara dengan 8 gelas. Usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, salah satunya yaitu Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK). UPGK ialah suatu paket kegiatan terpadu yang bertujuan terutama untuk menanggulangi masalah kurang kalori protein. Kegiatan-kegiatan UPGK antara lain penimbangan anak-anak balita sebulan sekali, penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan, pemberian paket pertolongan gizi, dan kurang gizi. Yang kedua, usaha pencegahan kekurangan vitamin A. Tujuan utama dari usaha ini ialah untuk melindungi anak-anak balita terhadap kemungkinan kekurangan vitamin A. Selain dengan penyuluhan gizi yang digalakkan penggunaan sayuran hijau sebagai sumber vitamin A, juga dilancarkan pemberian kapsul vitamin A takaran tinggi kepada anak-anak balita setiap 6 bulan sekali. Usaha ini terutama dilakukan di daerah-daerah yang belum tercakup oleh usaha perbaikan gizi keluarga. Yang ketiga, usaha pencegahan gondok endemik. Usaha pencegahan gondok endemik meliputi usaha jangka panjang dan jangka pendek. Usaha jangka panjang dilakukan dengan menggalakkan penggunaan garam beriodium terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah gondok endemik. Usaha jangka pendek dilakukan dengan jalan menyuntikkan zat yodium ke dalam tubuh. Suntikan ini dilakukan 5 tahun sekali. Obat yang disuntikan yaitu lipiodal, yaitu suatu larutan yodium dalam minyak. Yang berikutnya, pengaruh gizi makanan berpengaruh pada daya kerja. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap kemampuan atau daya kerja seseorang, antara lain orang menjadi kurang bergairah, cepat lelah, mengantuk, dan sering sakit. Pengaruh yang kedua yaitu terhadap daya tahan. Kelainan gizi yang berat sering berakibat timbulnya suatu penyakit infeksi. Sebaliknya, penyakit infeksi akan mudah menyerang apabila dalam keadaan gizi kurang. Yang ketiga, pengaruh terhadap pertumbuhan jasmani dan mental. Gizi kurang yang timbul pada masa kanak-kanak selain akan menyebabkan gangguan pertumbuhan jasmani, juga akan menyebabkan gangguan perkembangan mental. Seseorang yang menderita gizi kurang pada masa kanak-kanak setelah mencapai dewasa, tubuhnya tidak akan mencapai tinggi yang seharusnya dapat dicapai. Selain itu, jaring-jaring ototnya juga kurang dapat berkembang. Di samping menyangkut pertumbuhan fisik, tingkat kecerdasan anak juga akan berpengaruh. Hal ini disebabkan oleh perkembangan jaringan otak hanya berkembang sejak anak masih dalam kandungan sampai dengan usia lebih kurang 4 tahun.
10 pesan gizi seimbang. 1. Syukuri dan nikmati aneka ragam jenis makanan. 2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. 3. Konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. 4. Konsumsi aneka ragam makanan pokok. 5. Batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. 6. Membiasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. 7. Minum air putih yang cukup dan aman. 8. Biasakan baca label pada kemasan makanan. 9. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 10. Berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Selanjutnya tugas kalian yaitu silakan isi Google Form yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.